Marilah bersamaku menyebar kegelapan di tengah kehidupan manusia. Putraku yang bernama Mardian sekarang sedang berkasih mesra dengan Rinata. Ikutlah kalian yang paling sakti bersekutu dengan Mardian dalam menaruh benih di rahim Rinata. Ngomong, kaulah yang paling sakti dan paling cerdik di antara para senopati. Berdirilah kau. Inilah putusanku. Berilah aku 4 lagi yang mempunyai kesaktian yang berlainan. Mereka lah yang akan menjadi bapak-bapak, mendidik keturunan Rinata dan Mardian sehingga benar-benar menjadi makhluk ladang jaga. Dia akan dijadikan muridku yang menguasai dunia ini. Kau, Roger, Ibu, bukan, majulah. Kalian harus bisa memberi benih yang hebat di rahim Rinata, benih yang sakti mandraguna. Ikut aku. Aku ingin mendapat keturunan darimu, Kakang Sembara. Sebagai bukti ikatan cinta kasih kita, Kakang. Aku juga, sayang. Mardian sedang menyebar benih. Cepat, jangan sampai terlambat. Bersekutulah kalian semua. Cepat. Ini yang namanya kejutan, Sembara. Kejutan apa, Sir? Loh, perut kita sedang lapar, kita menemukan warung. Apa itu bukan kejutan namanya, ya toh? Pesen yang enak-enak, Sembara. Lah kita dari kemarin di hutan terus kok. Ayo pesen yang enak-enak. Kang, nanti dia yang bayar, Kang. Hah? Kamu tuh kalau ngomong ya ngomong, tapi buat jangan begitu. Basir memang dikenal sebagai pendekar dusun yang disegani. Tapi kali ini lagi nggak punya duit, lagi kosong. Jadi sementara kamu dulu yang bayar, ya? Selamat jumpa, Pangeran. Ada keperluan apa Panemah Kumang ingin menemuiku? Perkenalkan,
Kakang Pangeran, ini saudaraku. Sepertinya kita pernah bertemu. Benar, di hutan. Ini dia. Bang Glunduk. Tolong kami. Salah seorang anak gadis kami hendak dikawinkan dengan Mardian. Gadis itu adalah putriku sendiri, Pangeran. Tolonglah. Kakang Datuk ini yang menemukan Farida di hutan. Apakah benar itu, Datuk? Benar, Pangeran. Berarti Farida ada di rumah Datuk. Sudah dibawa guru Pangeran, Kiai Jabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku mendengar suaramu sembara. Ada apa? Panglima Kumbang dan Datuk Jambak ada di hadapanku, Guru. Benarkah Farida ada di rumah Guru? Benar. Ia sekarang ada bersamaku. Coba kau dengar suaranya. Kakang? Kakang Sembara? Farida, kau baik-baik saja? Iya, Kakang. Cepatlah kemari. Saya berada di rumah guru Kakang, Kiai Jabat. Kakang akan datang. Nanti setelah urusan Kakang selesai. Ada seseorang yang harus Kakang tolong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana, Pangeran? Jalanlah dahulu. Nanti saya menyusul. Baik, Pangeran. Anak baik, hari baik, bulan baik. Apa yang kau rasakan, Renata? Mual-mual, Nek. Entah makan apa aku tadi pagi. Oh, kau merasakan sesuatu? Tidak, Nek. Dari perutmu ini akan lahir seorang anak yang sakti mandraguna. Betul, Nek. Betul. Berarti anakku akan mewarisi kesaktian ayahnya. Kakang Sembara harus tahu. Biar aku sendiri yang menyampaikan berita gembira ini, Nek. Kakang Sembara? Ada apa, sayang? Keluarlah. Kenapa Kakang selalu di tempat gelap? Bukankah sudah Kakang katakan? Kakang sedang menata ajian Irang Peteng untuk mengalahkan musuh-musuh Kakang. Kakang belum diperbolehkan menikmati terang. Ada kabar gembira untuk Kakang. Kabar apa? Rabalah perutku, Kakang. Kakang akan menjadi bapak dari anak kita. Betulkah aku akan menjadi seorang ayah? Oh, keberuntungan yang luar biasa. Aku rasakan getaran yang datang. Getaran aku, anak kita. Sarpakanaka? Kakang memakai cincin Sarpakanaka? Iya, Bukankah itu tanda perguruan aliran hitam? Kakang aliran putih. Cincin ini pemberian teman sebagai tanda mata. Kegembiraan buat kalian berdua. Anak kalian akan menjadi muridku yang paling sakti. Aku ingin melahirkan ditemui Kakang Sembara dan ayahku, Nek. Tidak bisa. Kau harus melahirkan atas perintahku. Bayimu harus sehat dan kuat. Caranya, Nek? Ikut aku. Aku ikut nenek dulu, Kakang Sembara. Memedi di sini itu kurang ajar semua. Semilik kete. Mereka belum tahu siapa Basir. Sudah, Sir. Mereka sudah tahu. Sudah tahu. Tahu apa? Tahu kalau Basir ini seorang Jawara ya? Ya. Iya, Jawara makan. Oh, semilik kete. Kamu itu kalau ngomong jangan begitu. Aku ini sungguh-sungguh. Kau jalan duluan. Oh. Memangnya? Sudah, jangan banyak tanya. Nanti kalau ada Mamedi, takut lagi kau. Hei, Sembara. Basir itu pendekar dusun nomor 1. Mamedi semilik kete itu belum tahu kalau Basir ini adalah pendekar. Ayo, Sembara, tolong Sembara. Jangan lagi. Aduh. Apa yang harus saya lakukan, Panglima? 10 kelepasan anak panah lagi, ada rumah terpencil. Disitulah Renata, putri Kakang Datuk Jambak, hidup bersama Mardian. Di sana juga ada mak lampir dan setan-setan sakti yang menjaganya. Hati-hati, Pangeran. Saya akan menyerbu rumah terpencil itu dan merebut Renata untuk Datuk.
Tolong titip Basir pada Andika berdua. Jangan khawatir, kami berdua yang akan menjaganya, Pangeran. Baik, Panglima. Hei Sembara, mau kemana? Aku nangis nih. Bagaimana? Anakmu ini akan menjadi makhluk yang terkuat di muka bumi ini. Aku tahu siapa kalian. Menyingkirlah, atau aku bakar kalian dengan air wahyu aku. Kurang ajar. Dia mengetuk kita, kawan-kawan. Ayo, jangan dibiarkan dia hidup. Serang. Sembara. Celaka. Aku bisa dibunuh jika dia berhasil menangkapku. Mana dia? Katanya ada Mardian dan Rinata. Tidak dikunci. Jangan-jangan Mardian membawa kabur Rinata. Kepalaku sudah mulai pusing, Dek. Aku tidak kuat lagi. Diam. Masih di sini lama-kelamaan akan terserap ke dalam tubuh, sehingga kau tidak akan merasakannya lagi. Tapi Malam dia.
datang. Aku sudah tidak kuat lagi, Kakang. Aku datang bersama ayahmu. Ayah, di mana dia? Di tempat yang agak jauh dari sini. Keinginanku terkabul. Aku ingin melahirkan anak kita ditemui Kakang dan ayah. Aku? Kenapa aku? Karena Kakanglah ayahnya. Kau melihat selama ini aku bersama Malampir? Iya. Kau tidak heran aku bersama Malampir? Kenapa heran? Aku lihat pertama kali Kakang dengan Mak Lampir. Mari aku antarkan kau ke tempat ayahmu. Mari, Kakang. Kakang Sembara, tunggu. Saya akan bertarung sampai mati. Jika harus bertarung dengan Malampir. Aku dengar Mak Lampir tidak bisa mati. Apa benar itu, Kek? Tidak ada makhluk yang tidak bisa mati. Yang tidak bisa mati itu hanya Gusti Allah. Akan dibawa. Kek, lihat di sana, Kek. Tidak salah itu Mardian, Kek. Dia adalah Mardian. Sekarang kejar dan tangkap dia. Ampun, Rinatika. Kau banget aku, Mardian. Bahkan kau meraba-raba kehalusan tubuhku. Ampun. Aku cuma suruh. Mak Lampir, ya. Benar. Kau tidak menolak ketika kau dirubah menjadi Sembara. Menolaknya berarti mati. Mohon kau bisa memetik cintaku. Hah, tidak. Kau memang senang dirubah menjadi Sembara. Karena dengan menyamar sebagai Sembara, kau bisa leluasa mendekati gadis-gadis yang mencintai pemuda itu. Benar bukan? Jangan. Kau senang kan? Mardian sudah mati. Ayo kita pulang, Kek. Aku harus segera menemui Farida. Parah, dia benar-benar tega membunuh muridku. Awas pembalasanmu dan kebanggasanmu. Dan kau menjadi hutang nyawa harus kau bayar dengan nyawa. Istimayatmu, Mardian. Tapi pengabdianmu kepada aku akan diteruskan oleh anakmu nanti. Aku berjanji, aku akan balas dendam kematianmu. Ayah tidak senang aku mengandung anak Kakang Sembara. Kau ditipu, anakku. Suamimu itu bukan Sembara, tetapi Mardian. Sembara, Ayah. Aku bisa membedakan mana Kakang Sembara dan mana Mardian. Kau kenal Sembara? Kenapa tidak? Setiap hari Kakang Sembara selalu menemaniku. Sembara itu musuh besar Mak Lampir, Rinata. Ayah salah. Kakang Sembara bersahabat dengan Mak Lampir. Jika bersahabat, kenapa Sembara pernah bertempur dengan Mak Lampir? Itu yang aku herankan. Tapi sebenarnya Sembara tidak pernah bersahabat dengan Mak Lampir. Mereka sangat bermusuhan. jadi Yang kau hadapi setiap hari itu adalah Mardian, bukan Sembara. tidak, Ayah. Aku dan Ayah pernah bertemu Kakang Sembara di hutan. Dan sekarang aku hidup bersama Kakang Sembara, orang yang pernah Ayah nikahkan denganku. Ayah dan kau telah ditipu oleh kesaktian Mak Lampir, nak. Kau menyesal, Jaka. Kau telah mengusir aku. Karena itu kau harus membayar mahal sekali. Cucumu sendiri nantinya yang akan membunuhmu.
Kemana ya? Cari Sembara. Tidak mau. Kenapa? Malu. Kenapa harus malu? Kita akui saja kita yang bersalah. Ayah akan serahkan kau padanya, agar ia dapat melindungimu. Apakah Kakang Sembara masih sudi menerima aku, Ayah? Mengapa tidak? Aku sudah ternoda oleh Mardian. Jika demikian itu, tergantung kau sendiri, Rinata. Maukah kau mengabdi kepada Sembara, walaupun bukan sebagai istri? Lantas sebagai apa, ya? Mengabdilah kau kepada Sembara sebagai abdi. Sebab, tak mungkin kau menjadi istrinya. Lagi pula, Sembara telah mempunyai calon istri. Mau ya, jadi budaknya pun aku tak akan menolak. Kenapa kau takut? Kenapa kau bersembunyi, Rinata? Iblis! Mau apa kau lampir? Pergi kau! Jangan ganggu kami! Aku ingin mengambil muridku, pengikutku. Siapa? Kami bukan pengikutmu. Memang bukan pengikutku. Tapi si Grondong adalah muridku. Tidak ada yang bernama Grondong di sini. Ada. Dia ada di belakangmu. Apa maksudmu? Rinata bukan Grondong. Dan dia bukan pengikutmu. Bukan. Bukan. Rinata sudah tidak ada gunanya lagi bagiku. Tapi yang ada di dalam rahimnya. Dasar iblis. Pergi kau dari sini. Aku akan pergi dengan Rinata. Dia masih harus membesarkan muridku. Keparat. Kau lagi, Dato. Benar, Lampir. Aku akan selalu mengusikmu selagi kau masih sewenang-wenang. Beraninya kau menantang aku. Terimalah ajian kala bendana aku, Dato. Tidak, jangan biarkan Adi kabur. Hadapi dia, Kek. Mari di sana. Kita hadapi dia bersama-sama. Benar, Kek. Ayo kita maju lagi. Ya. Tidak salah lagi. Pasti si Lampir telah membawanya. Untuk apa? Bayi yang dikandung anakku. Putri Kisana hamil. Iya, anak dari Mardian. Mak Lampir ingin mengambil bayi yang dikandung Rinata sebagai muridnya. Mari kita kejar. Kita rebut lagi putri Bapak. Percuma. Kita tidak akan kuat melawan Mak Lampir. Dia hanya bisa dikalahkan oleh Cemeti Amal Rasuli yang dimiliki oleh Pangeran Sembara. Pangeran? Andika yang bernama Datu Ranggasanga dan ini cucunya, Rimbi Andika. Benar. Apakah sebelumnya kita pernah bertemu? Dari mana Andika tahu nama kami? Dari Farida. Bapak kenal Farida? Dia pernah tinggal di rumahku selama 3 hari. Sekarang dia masih di rumah Bapak? Sudah pergi, dibawa oleh Kiai Jabat. Kita harus ke rumah Kiai Jabat untuk menemui Farida. Iya, Ridi. Kita sama-sama saja, sebab saya harus menemui Kiai Jabat untuk minta tolong membebaskan anak saya dari cengkraman Malampir. Farida?
istriku kembali ke dalam pelukannya. Basir? Basir, apa kabar? Lama sekali kita tak ketemu. Kamu pergi-pergi terus. Jadinya aku sama Sembara yang susah mencari kamu kemana-mana. Semilik kete. Rezeki nongkrong tanpa dicari datang sendiri. Pasti gadis itu yang bernama Rinata. Aduh, cantiknya kinyis-kinyis. Aku tidak akan menolak kalau dijadikan suaminya. Aku harus bisa mendapatkannya. Jangan tinggalkan. Rebut Rinata dari tangan Kalagondang. Cepat. Aku berhasil gustikannya majikan Doru Juragan. Lihat, siapa yang aku bawa ini? Luar biasa. Kau hebat Kalagondang. Mari, Tan. Rinata. Benar, Kiai. Basir yang mendapatkannya dari tangan Mak Lampir. Anak iblis. Bagaimana? Bagus. Teruslah kalian berkelahi sampai mampus sendiri. Bunuh bayi iblis ini dan sampai dia lahir ke dunia. Panglima, jangan sembarangan kau bicara. Anak Rinata bukan anak iblis. Dia cucuku. Dia anak iblis yang akan merusak dunia. Bunuh, bunuh. Jangan biarkan dia hidup. Kurang ajar.
keturunan Datuk Jampak adalah anak iblis. Kenapa aku tidak diajak bicara? Rinata tidak hanya dibuai oleh Mardian saja, tapi juga oleh setan-setan sakti suruhan Malampir. Bayi di dalam perut Rinata itu mempunyai darah iblis. Dia harus dibunuh. Malampir mempunyai rencana jahat untuk menguasai kaum putih. Dia hendak menggunakan kesaktian anak iblis yang dilahirkan Rinata. Rencana busuknya itu harus kita gagalkan. Kita harus tega membunuh bayi Rinata itu. Dan kalau boleh, serahkan urusan ini padaku. Aku akan membantu, Kek. Serahkan pada kami berdua untuk melenyapkan bayi Rinata itu. Jangan, berat. Kalian berdua tidak akan kuat. Hanya seorang bayi kecil tidak kuat. Tapi ini bukan bayi biasa ini. Jika kalian semua ingin bukti, kita bereskan saja Rinata nanti malam. Caranya? Sandi Pralaya. Sandi Pralaya. Tampaknya Sandi Pralaya itu memang jalan yang terbaik, Kakang. Waduh, saya kete. Rinata dalam bahaya. Apa yang akan mereka lakukan terhadap Rinata? Jangan-jangan Renata mau dibunuh, Guru. Atau Renata mau dijadikan tumbal. Benar, supaya anak yang ada dalam perutnya ikut mati. Harus kita cegah, Guru. Jangan asal bacot, goblok. Mereka orang-orang sakti mandraguna. Kita tidak akan bisa menembus pertahanan mereka. Kafaya Aisyah. Allah. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah Karim, Allah Alim, Allahu Akbar. Mampus kalian semua. Kalian baru tahu, walaupun cucuku si Gerandong masih ada di dalam perut Rinata, tapi kesaktiannya melebihi kesaktian manusia manapun. Sekarang saat yang tepat untuk merebut Rinata. Ayo bubar. Kalian pulang ke tempat kalian masing-masing. Aku yang akan menyelamatkan Rinata. Baik, Guru.
rasanya seperti gabungan anjing pukulan. Tapi ini jauh lebih keras dan terasa membakar. Kita baru saja merasakan bukti kesaktian bayi iblis itu. Kita harus memusnahkannya. Mana Renata? Bukankah tadi dia masih belum sadar? Mungkin di bawah ayahnya, Kiai. Masya Allah. Kemana Basir dan Datu Jambang? Mungkin mereka yang membawa Renata pergi. Kita harus dapat mengejarnya. Jangan sampai dia lolos. Kalau memang ayahnya sendiri yang membawanya pergi, apa yang harus kita lakukan, Kakang? Siapapun yang membawanya, kita harus dapat merebutnya. Renata dan bayinya harus kita dapatkan. Kita istirahat dulu ya, Bapak Mertua. Nanti kita tersusul oleh Kiai Jabat. Kalau ngomong itu boya yang lengkap. Loh, memangnya ada yang kurang? Jelas kurang. Lengkapnya bagaimana? Gini loh, nanti kita tersusul oleh Kiai Jabat, nak mantu. Nak mantunya jangan sampai ketinggalan. Itu ada pohon besar. Istirahat dulu di sana, Bapak Mertua. Ya. Boleh juga, Bapak Mertua. Tingginya semampai, badannya berisi, padat lagi. Permisi. Ada apa, Nyai? Ayo jawab. Iya, Nyai. Jangan menghampiri kita. Badanku gemetaran. Waduh, ini alamat Bapak Mertua. Alamat apa? Bapak Mertua mau dapet jodoh. Hus. Kasihan dia. Dalam 2 atau 3 bulan lagi, bayi yang dikandungnya akan lahir. Mengapa anak yang sedang dalam keadaan hamil tua ini diajak dalam perjalanan jauh? Kakak hendak pergi kemana? Tidak, aku tidak tahu. Kasihan. Siapa yang akan merawatnya di saat akan melahirkan nanti? Aku tidak tahu. Tidak tahu. Ini anak siapa? Anakku. Apakah kakak masih beristri? Kasihan. Siapa yang akan merawat gadis ini? Jika kakak berkenan, aku bersedia membantu kakak untuk merawatnya. Betulkah? Aku akan merawat gadis cantik ini seperti anakku sendiri. Kakak mengizinkan? Apa suami Nyai tidak marah? Tapi Datuk nggak bisa berpisah dengan anaknya, Nyai. Kalau kakak mau, kakak juga bisa tinggal di rumahku. Hah? Apa suami Nyai tidak cemburu? Tidak ada yang cemburu. Aku hidup sendirian. Rezeki nomplok, Bapak Mertua. Iya, tapi coba katakan padanya, Namantu. Bagaimana kalau dia aku jadikan ibunya Renata? Kalau begitu, lamar saja, Bapak Mertua. Oh, Renata nama gadis cantik ini. Benar. Apa Nyai mau menjadi ibunya? Aku akan sangat senang sekali menjadi ibunya. Ya, berarti Nyai mau menjadi istri dari Bapak Mertuaku, Datuk Jampak. Asalkan dia mau berjanji akan melindungiku dan menjagaku dari apa saja yang akan menggangguku, aku bersedia menjadi istrinya. Bagaimana Bapak Mertua? Bilang saja mau. Mau. Kakang bersedia? Iya. Mari kita ke rumahku, Kakang. Kita rawat Renata bersama-sama sampai ia melahirkan cucu kita. Aneh. Sudah sekian lama kita berjalan, belum juga kita menemukan jalan bersimpang itu. Jangan-jangan kita memang salah jalan, Guru. Tidak mungkin. Saya tahu benar jalan ini. Di depan pasti kita jumpai jalan bersimpang. Kumbang, kau sudah mendahului kami Untuk memberitahu Kiai. Ada apa, Panglima?
Kiai telah tertipu oleh kekuatan setan. Innalillahi. Apa yang sudah terjadi? Jalan bercabang sudah Kiai lewati. Jalan yang mengarah ke sebelah kiri telah sengaja ditutup oleh kekuatan lahir para setan cebol pengikut iblis. Jalan itulah yang telah dilewati Datu Jampak, Basir, Rinata, serta Malampir. Malampir? Iya, Datu Jampak dan Basir pun telah jatuh ke perangkap tipu muslihat Malampir. Malampir telah menguasai mereka. Malampir melawan Datuk Jampak dan Basir? Tidak, karena mereka tidak tahu bahwa yang mereka hadapi adalah sosok Malampir. Kenapa? Bukankah Basir dan Datuk Jampak telah mengenal Malampir? Malampir menemui Basir dan Datu Jampak tidak dalam bentuk aslinya. Malampir telah menjelma sebagai sosok wanita separuh baya yang berhasil membikan hati Datu Jampak. Dengan muslihatnya itu, Malampir berhasil membawa Rinata dengan mudah. Licik. Kita cari tempat persembunyian Malampir. Kita serang dia sama-sama. Kita bisa membunuhnya. Goblok! Tidak pantas kalian menjadi muridku. Kalian lebih pantas untuk mati. Pendekar-pendekar tidak berguna. Seret mayat-mayat itu. Kalian lihat sendiri. Itulah akibatnya buat mereka yang tidak becus melaksanakan perintahku. Paham, Guru? Kalian menjadi tersohor karena ilmu-ilmu yang aku berikan pada kalian. Sekarang kalian aku undang kemari karena aku butuh bantuan kalian. Sanggup? Sanggup, Guru. Siapa di antara kalian yang mengatakan tidak sanggup, akan kulepas kepalanya dari tubuhnya. Harus sanggup. Jaga dengan ketat wilayah hutan Palawangan ini. Jangan biarkan seorang pun masuk. Jagalah supaya sang raja kegelapan yang akan memasyurkan nama kita dapat lahir ke dunia ini. Nyai, Datuk, silakan. Sembara, kemana saja kau selama ini? Aku mencarimu tidak ketemu. Mencari istri Aji. Ini aku bawa. Sombong, melihat tidak menegur. Farida. Pangling, agak kurusan Ji sekarang. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kiai Jabat dan Nyai Bidara. Masya Allah, angin apa yang membawa kalian kemari?
Silakan, mari silakan. Mari. Sekarang kita himpun kekuatan batin kita bersama agar dapat membongkar dinding pelindung para penganut kegelapan. Sehingga kita dapat melihat di mana Rinata itu disembunyikan. Bukan begitu? Iya, mari. Bismillahirrahmanirrahim. Berhasil menembusnya di hutan Palawangan. Dia hendak melahirkan. Cepat, sebentar lagi. Usaha kita gagal. Mereka berhasil menerobos Aji Kelar Wajah Mustika. Selanjutnya bagaimana, Guru? Cepat, semuanya menuju hutan Palawangan sebelum terlambat. Baik, Guru. Menghalangi jalanku. Alam kita berbeda. Jangan coba-coba ganggu aku. Seorang dari mereka, Guru. Jadi tidak bisa diam ini orang. Kita bunuh saja. Goblok. Jangan dibunuh. Aku perlu budak. Dia ini temannya Lindu Aji. Bisa kugunakan untuk memancing Lindu Aji agar dia kemari. Baik, Guru. Awas, hati-hati dan waspada. Seluruh kekuatan setan terberkumpul di hutan ini.
manusia, kenapa kau melanggar wilayah kami? Jangan teruskan perjalanan. Jika ingin selamat, pergilah. Serahkan dulu Rinata pada kami. Kami akan pergi jika Rinata telah kami dapatkan. Keparat, ternyata kalian ini suka mati. Dorong pelan-pelan sayang. Ayo sayang. Iya, terus sayang, terus. Dorong kuat-kuat Rinata. Ayo, cepat keluarkan si Grandong. Ayo dorong. Cepat keluarkan si Grandong. Ayo cepat. Rinata, sepertinya ada kekuatan setan yang merasuki Rinata, Bapak Mertua. Benar. Cepat kita ikuti sini. Mau apa malamper di sini? Siapa mereka itu, Bapak Mertua? Balung Sakti, Tulang, penguasa Gunung Bromo. Bapak di sini saja. Biar aku yang menghadapi orang-orang yang semeli kita itu. Kau berani menghadapi mak lampir? 10 mak lampir aku juga tidak takut. Kecil. Kurang ajar. Kau kira aku tidak dengar apa yang kau katakan? Cepat turun kalau berani. Ayo maju sana. Ayo. Maaf, aku tidak berani. Mak lampir bukan tandinganku. Aduh. Ya mundur. Biar aku saja sendiri yang menghadapi mak lampir. Mundur. Berani tidak, berani tidak, berani. Aduh, tidak berani. Sekarang tamat riwayatmu, Jaka Gendut. Kurang ajar kau. Gawat, aku harus menolong Basir. Kenapa mereka tidak kita bunuh saja, Guru? Betul, Guru. Mereka bisa datang kembali untuk mengambil Rinata. Mereka bisa mengganggu rencana kita. Mereka tidak akan bisa keluar dengan selamat. Hutan ini sudah dijaga dengan ketat. Kemanapun mereka pergi, akan berhadapan dengan anak buah kita.
harus menyelamatkan Renata, Bapak Mertua. Kita tidak akan kuat melawan mereka. Kita harus cari bantuan dulu. Mereka sudah mulai mengadakan upacara puja kala Dursasa untuk kelahiran si Grandong. Ayo, ayo. Datanglah Grandong dengan kekuatan para Batara. Oh, Jalan Taka. Oh, Dursla Wadiasima. Kala. Oh, Kala Dursasa. Sebentar lagi akan lahir. Cepat, sebelum terlambat. Di mana tempat Renata? Panglima dapat melihatnya. Belum. Terpaksa kita harus melacak seluruh hutan ini. Ayo, jangan buang waktu. Kita rampas hutan ini. Kiai! Sembara! Mana Renata, Kang Jarpan? Renata jatuh ke tangan Mak Lampir. Entahlah, tiba-tiba saja Mak Lampir ada di situ. Bagaimana keadaannya? Saya tidak tahu, Kiai. Tunjukkan saja tempatnya. Di sana, ikuti saya.
Kali ini kau tidak akan lolos dari tanganku, lampir. Aku bukan Malampir yang dulu, Sembara. Sekarang aku punya si Grando. Kalian yang mencari mati datang kemari. Grando, bunuh dia. Pemuda itu terkena jajar Malampir. Iya, aku tahu. Mari kita bebaskan. Cari Grando, jangan sampai lolos. Si Grando pasti bersama Malampir. Rinata, Jajang Rinata kamu. Di mana kamu? Rinata, Rinata. Jajang Rinata, Kakanda datang. Kamu tega meninggalkan Kakang sendirian.